ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetapi ini mengungkapkan kebenaran. Kalau memang kitabnya itu berbahasa Arab, kenapa kok namanya Injil? Injil itu bahasa Yunani gimana? Iya, dibahas apa? Jawabnya apa? Semangat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Muhammad Idris. Nyalakan kamera dulu, Bang. Semangat malam Bang Edis. Semangat malam. Selamat malam, semangat malam. Oke, Bang Idris, kenalkan dulu Bang diri Abang. Abang Muslim. Saya Muslim Bang Edis. Oke, Bang. Hari ini kita membahas isu ya tentang bahwasanya Quran itu tidak kenal agama Islam yang sekarang Anda anut ini. Karena apa yang diajarkan dalam Quran tentang agama Islam berbeda jauh dengan Islam yang Anda gembar-gemborkan. Nah, makanya saya katakan Quran tidak kenal Islammu. Coba bantah, silakan. Ya kenal lah Bang, saya kenal. Oke, kalau memang begitu, kenapa kalian tidak menjalankan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran? Maksudnya mempercayai kitab-kitab terdahulu gitu. Iya, kan Quran berkata begitu. Di dalam Injil terdapat petunjuk cahaya dan petunjuk pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya sedangkan Injil sendiri kan Bang, dia mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa Bang. Iya, kenapa orang Islam tidak percaya Injil sekarang gitu loh. Sekarang saya tanya, Ya, apakah Anda percaya kepada Injil? Ya kalau percaya Injil ada dulu diturunkan di Nabi Isa. Nah, kan nggak percaya kan? Udah dibilang nggak percaya. Ya sekarang kan Injil. Mereka tidak percaya. Sungguh berat. Bang. Saya ulang lagi. Quran datang abad keberapa? Abad ke-7. Di abad ke-7 itu atau 1300 tahun yang lalu, dia ngomong apa? Di dalam Injil itu terdapat petunjuk cahaya pengajaran bagi orang yang bertakwa. Betul? Ya ngerti, dalam kamu ragu, ya tanyakan ke kitab yang sebelumnya. Seperti itu kan? Terus abad ke-8 atau setelah 1 tahun setelah Quran ngomong gitu, Injilnya masih ada nggak? Nggak ada, udah diambil sama Firaun. Itulah saya bilang Bang, susah. Ya bener lah. Kenapa? Loh, abad ke-7 Quran ngomong di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. 2 tahun kemudian Injil yang dimaksud nggak ada. Kemana perginya kitab itu? Diambil sama Firaun Bang, diumpetin itu di bumi. Itu makanya saya bilang Bang, jangan asal bicara. Begini, saya kasih tahu Bang ya, begini. Banyak orang beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan. Karena apa? Karena dia nggak ada waktu untuk belajar agama. Karena dia tidak peduli akan kebenaran. Jadi apa yang diajarkan oleh ulama, manggut-manggut. Yo. Ulama bilang begini, ikutilah kitab kuning. Ya. Ikutilah kitab karangan Syekh Udin. Ya. Kenapa? Karena umat malas membaca, apalagi zaman dulu belum ada internet. Sekarang saya kasih tahu Bang, begini Bang. Saya cuma mau bilang begini, pesan kepada orang-orang Islam. Kenapa orang-orang Islam sekarang meninggalkan Injil, meninggalkan Taurat? Karena sudah dicekokin oleh para ulamanya bahwasanya tidak boleh membaca Injil dan Taurat karena nanti jadi Kristen. Kenapa di rumah orang Islam tidak ada Injil? Ya sekarang Injilnya udah campuran. Ya udah, mana Injil yang dimaksud Quran? Ya dia mengajarkan
tentang Mana Injil yang dimaksud Quran itu mana? Kitab Injil yang di dalamnya petunjuk dan cahaya itu mana? Nggak ada, Bang. Itu fitnahmu kok nggak ada. Lah abang punya itu ada di mana? Lah terus waktu Quran ngomong begitu, ada nggak kitabnya? Ya ada lah. Nah terus kemana pergi setahun kemudian setelah Quran Ya, datang? maksudnya seperti ini, Bang, ya kan? Sekarang ya udah modern. Masa Quran abang sendiri aja kitabnya nggak ada? ya, Gimana? ikutin Paulus. Sedangkan Injil yang pertama perjanjian ya udah, lama mana? itu, mana Injilnya? ya nggak ada lah, nggak punya. Terus waktu Quran ngomong begitu, dia Quran lagi halu, ngomongin kitab yang halu. Apa? Bukan halu, Bang, ya memang Ya benar sudah, itu. mana kitabnya? Mana kitabnya? Ya nggak ada, nggak punya. Jadi seperti itu, Bang Edis. Ini Ya, ibarat kata begini, dengarkan ya. Ibarat kata Lia Eden. Lia Eden ngomong begini. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa akan datang Lia Eden. Mana? Quran yang kau maksud udah nggak ada, udah hilang. Aduh. Ya, jadi seperti itu, Bang. Jadi dalam artian kita juga sebagai umat saya kasih tahu beragama aja begini, Bang ya. Kita belajar aja lah. Kita mau belajar yang akademis. Ya, betul. Injil. Kita belajar etimologi ya. Injil itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ngarang lagi nih orangnya. Bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunani. Oke. Ya. Dari dua kosakata itu, Bang. Dari kata eu dan angelion. Dibaca evangelion. Nah, kemudian diarabkan jadi Injil. Ya, betul. Anda cari, Bang. Anda cari sampai ayam tumbuh gigi menurut ilmu kajian nahu, sorob, balagoh, mantek, ilmu etimologi. Nggak bakal ketemu itu, Bang. Ya beda lah, Bang. Tidak dalam artian ada. Kalau untuk masalah Bang, dengerin dulu. Nih, Bang, saya terlalu kasih banyak, tahu. terlalu aktif Oh, bicara. iya, Anda dengarkan. Dulu. Nih, Ya. bisa nggak dicari akar kata dalam bahasa Indonesia kata handphone? Atau ini aja lah, kalkulator. Ada. Apakah itu bahasa Indonesia? Ada, Bang. Ya bukan. Oke. Karena itu bukan bahasa Indonesia, berarti kalau kita mencari akar katanya segala macamnya nggak bakal ketemu karena bukan bahasa Indonesia. Ya. Nah, seperti itu juga kata Injil. Kata Injil, Bang, kalau Anda cari menurut bahasa Arab, etimologi bahasa Arab, itu sampai kiamat nggak bakal ketemu. Kenapa? Ya, Karena kosakata itu adalah kosakata serapan dari bahasa asing, bukan bahasa Arab. Nah, dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Nah, pertanyaannya berarti Al-Quran sendiri membenarkan bahwa kitab Injil itu berbahasa Yunani, betul? Betul. Iya. Terus di mana Injil yang bukan bahasa Yunani? Jadi Indonesia. Ini kok asal tidur di bawah dulu, Bang. Ya, banyak asal ngomongnya. Terlalu banyak bicara.